Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Dibandingkan dengan praktisi tingkat keempat, praktisi tingkat kelima pada dasarnya sangatlah berbeda. Jika bukan karena fakta, bahwasanya dia telah menggunakan begitu banyak kemampuan hebat, dan mengandalkan bakat bawaannya yang memungkinkannya untuk secara alami melebihi kecepatan, intuisi, dan kemampuan ksatria retribusi biasa, tidak mungkin dia bisa memenangkan pertandingan ini. Namun hal yang mengejutkannya adalah, ketika dia mengalahkan lawannya, dia memastikan untuk tidak melukainya. Aku kalah. Aku benar-benar kalah, Ksatria No urut 4 dengan bingung duduk di tanah, serta wajahnya yang nampak pucat. Bahkan sebagai ksatria bumi, dia tidak bisa masuk ke dalam 10 besar pilihan pemburu iblis ini. Akibatnya, ia tidak bisa menjadi anggota dari pasukan pemburu iblis. Dia telah mencapai usia maksimum yang memenuhi syarat untuk seleksi pemburuan iblis ini, dan tidak bisa lagi berpartisipasi di masa depan. Dalam sekejap, kekalahan ini benar-benar telah menghapus namanya dari salah satu anggota inti kuil kesatria. Ketika Long Hao Chen mendengar kata-kata aku kalah, dia langsung menyingkirkan dua pedangnya, dan berjalan santai untuk mengambil Radiant Light Shield yang berada di ujung arena. Meskipun dia telah memenangkan pertempuran ini, dia tidak menang dengan mudah. Tekanan yang dibawa kepadanya oleh Ksatria No urut 4 itu sangatlah besar. Tidak, aku tidak bisa menerima ini, dan aku tidak akan menerima ini. Ucap Ksatria No urut 4, lalu tiba-tiba melompat dari tanah, matanya merah saat dia memandang ke arah Long Hao Chen. Aku bahkan belum memanggil tungganganku, dan kekuatan aku belum sempurna. Aku memiliki satu set baju besi tier spiritual. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi lawan aku? Bagaimana Hao Chen, He Wasit, aku tidak menerima ini. Aku ingin pertandingan ulang, ucap Ksatria nomor 4. Wasit dengan dingin menatapnya sambil berdiri di antara dia dan Long Hao Chen, dan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu sudah kalah, ucap Wasit. Ksatria nomor 4 dengan putus asa pun segera berkata, aku masih belum kalah. Bagaimana aku bisa kalah dari anak nakal dari tingkat keempat, balas Ksatria nomor 4. Suara orang tua terdengar dari peron dengan penuh kemarahan. Aku bertanya padamu, apa 10 standar ksatria, ucap tetua. Ksatria nomor 4 tampak bengong. Aturan-aturan ini adalah sesuatu yang harus dipelajari setiap ksatria sejak usia muda, dan dia hampir secara tidak sadar menjawabnya. Kesederhanaan, kejujuran, belas kasih, keberanian, keadilan, pengorbanan, kehormatan, ketekunan, kerendahan hati, keadilan, ucap Ksatria Nek 4. Tetua itu berkata dengan suara rendah. Lalu, di mana kerendahan hati dan kejujuranmu? Kamu telah mengatakan kalah ke nomor 97, dengan apa yang telah kamu katakan, alih-alih bahwa kamu telah kehilangan diri sendiri. Bahkan tidak melindungi diri sendiri, atau memanggil tungganganmu, itu adalah keputusanmu sendiri. Kamu bahkan tidak dapat mematuhi dua standar paling dasar dari seorang ksatria. Sifatmu bahkan tidak cocok untuk seorang ksatria, cepat usir dia, dan usir dia dari kuil ksatria, ucap tetua tersebut. Knight nomor 4 bergetar hebat, dan wajahnya berubah pucat pasi dalam sekejap. Apakah arti dari pengusiran dari kuil ksatria? Apakah itu berarti seseorang tidak lagi menjadi anggota kuil ksatria, gumam Ksatria nomor 4. Pada saat yang sama, Knight nomor 4 juga menyadari, dari siapa suara tua ini berasal. Bahkan 3 tetua berperingkat tertinggi dari kuil ksatria harus mengekspresikan kesopanan maksimal ketika menghadapi orang ini. Suara jantung berdebar terdengar saat Knight Nek 4 berlutut di tanah. Menghadap platform tinggi, dia berkata dengan suara bergetar. Senior Saint Knight, aku telah melakukan kesalahan. Aku tahu kesalahan yang telah aku lakukan. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku tidak berani membuat kesalahan yang sama, ucap Ksatria nomor 4. Suara kepala Saint Knight perlahan-lahan terdengar. Bahwa kamu bisa menjadi Earth Knight sebelum usia 25 tahun, jelas bahwa bakat bawaan kamu sangat bagus. Namun, kamu juga harus tahu, bahwa apa yang ditekankan Knights Temple kami bukanlah pada level seseorang, akan tetapi lebih kelada karakternya.
Sebagai anggota kepala dari 6 kuil besar, jika ada ksatria inti dari pasukan pemburu iblis yang tidak dapat mematuhi 10 standar ksatria, ia hanya dapat membuat malu untuk kehormatan kuil ksatria. Katakan padaku, apa itu kehormatan ksatria, ucap tetua tersebut. Semua ksatria stadion berdiri dalam satu tubuh, dan berteriak serempak. Kehormatan adalah hidup. Tetua pemimpin Saint Knight dengan tenang berkata, "Ksatria nomor 4, apakah kamu sekarang telah mendengarnya? Kehormatan adalah hidup. Apakah kamu masih memiliki kehormatan seorang ksatria?" ucap tetua tersebut. Knight nomor 4 gemetar hebat. Tetapi, bahkan ketika dia berlutut di sana, dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Dia bisa tahu, bahwa temperamen senior Saint Knight telah dinyalakan. "Senior Saint Knight," ucap Hao Shen. Tepat pada saat ini, suara yang jelas terdengar. Garis pandang semua orang langsung bergeser. Orang yang berbicara adalah Long Hao Chen. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan meletakkannya di atas dada kirinya, dengan hormat memberi hormat Knight ke arah peron. "Bicaralah." Suara pemimpin Saint Knight jelas terasa lebih lembut, dan sama sekali tidak menyembunyikan kesukaannya terhadap Long Hao Chen. Long Hao Chen melirik Knight nomor 4 yang masih berlutut di sampingnya, lalu dengan hormat berkata, "Saint Knight Head, ketika aku masih sangat muda, ibu aku mengatakan kepada aku, tidak ada yang sempurna di dunia ini." Pikiran Knight nomor 4 hanya sedikit tidak stabil karena kekalahan ini. Kesombongannya memang sebuah kesalahan. Namun, bahwa hidupnya harus benar-benar berubah hanya karena masalah ini, aku pikir itu agak tidak adil. Perkembangan karakter dan pematangan saling terkait, dan ia tidak dapat sepenuhnya disalahkan. Tolong beri dia kesempatan lagi. Setelah belajar dari masalah ini, aku percaya, bahwa dia akan memperbaiki dirinya sendiri, ucap Hao Shen. Mendengar kata-kata Long Hao Chen, Ksatria Nek 4 mengangkat kepalanya, dan melihat ke arahnya sambil tertegun. Matanya bahkan memiliki cahaya aneh. Peron tiba-tiba terdiam, dan semua penonton juga memperhatikan peron itu. Bagaimanapun juga, seorang jenius seperti Ksatria nomor 4 yang telah menerobos ke langkah kelima sebelum berusia 25 tahun, juga sangat langka di kuil Ksatria. Hanya setelah beberapa saat, senior Saint Knight mendesak keluar dari platform. Baiklah, karena kamu telah memintanya, aku akan memberinya kesempatan. Dengarkan dengan seksama Ksatria nomor 4. Jika kamu ingin terus tinggal di kuil Ksatria, maka sejak saat ini, kamu adalah Ksatria Punggawa nomor 97. Jika kamu dapat menjalankan tugas ini hingga dimulainya seleksi pemburuan iblis berikutnya, maka aku akan mengizinkan kamu untuk kembali ke kuil Knight. Ksatria nomor 4 yang awalnya bengong, kemudian bersukacita pada kabar baik ini. "Terima kasih banyak kepada senior Saint Knight karena memberi aku kesempatan lagi." Setelah mengatakannya, dia berdiri dan berbalik ke arah Long Hao Chen. Setelah perjuangan sesaat yang melintas di matanya, bunyi gedebuk terdengar saat dia berlutut di depan Long Hao Chen. "Puan, aku, Han Yu, akan mematuhi perintahmu. Aku masih tidak tahu nama kamu," ucap Han Yu. Long Hao Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat ia berkata, Ini, ucap Hao Shen terbata-bata. Namanya adalah Long Hao Chen. Suara dingin terdengar dari tribun Lenonton. Long Hao Chen berbalik untuk melihat, dan suara yang berbicara itu milik guru Ye Hua. Han Yu dengan hormat berkata, "Dewa Cahaya di atas, aku, Han Yu, selanjutnya akan melayani Long Hao Chen sebagai tuanku selama 5 tahun. Kehormatan tuanku adalah kehormatan aku. Jika aku melanggar sumpah ini, semoga para dewa menghukumku," ucap Han Yu. Long Hao Chen pernah berkepala dingin dalam pertempuran, tapi dia ini walau bagaimanapun baru berusia 14 tahun. Dalam keadaan ini, dia segera menjadi bingung dan buru-buru berkata, "Cepat bangun," ucap Hao Chen. Mengatakan demikian, dia mengulurkan tangannya untuk menarik Han Yu. Han Yu dengan hormat berkata, "Puan, aku masih memiliki beberapa urusan untuk dijaga di rumah. Aku akan kembali sekarang untuk mengelolanya, kemudian besok aku akan kembali untuk mencari tuan. Mulai hari ini dan seterusnya, aku bersumpah untuk mengikuti kamu," ucap Han Yu. Setelah kesalahan sebelumnya, tidak ada lagi bukti kebanggaan di wajahnya.
Meskipun matanya masih memberi tanda rekonsiliasi, setelah berpikir tentang dikeluarkan dari kuil ksatria, ia akhirnya mengatasi keengganannya, dan berbalik untuk pergi setelah memberi hormat pada Long Hao Chen. Meskipun dia sombong, dia sangatlah ambisius. Setelah dia diusir dari kuil ksatria, bagaimana dia bisa mencapai cita-citanya? Meskipun Long Hao Chen tidak bisa dengan jelas memahami situasinya, harus ada alasan mengapa Ye Hua membiarkannya menerimanya. Setelah menutupi dirinya dengan Holy Mantle, dia kembali ke area istirahat. "Adik Hao Shen, kamu sangat luar biasa," ucap Li Xin yang segera bergegas dan memberinya pelukan. Adapun peserta ksatria lainnya, ketika mereka melihat Long Hao Chen, ekspresi mereka semua mengungkapkan sedikit ketakutan. Dalam pertandingan 1 lawan 1 ini, ksatria retribusi jelas lebih unggul dari ksatria penjaga. Meskipun Han Yu akhirnya kalah karena kesombongannya, jangan lupa, aliran keterampilan ofensif terakhir dari Long Hao Chen, bahkan tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Apakah ini sesuatu yang bisa dicapai oleh ksatria pembalasan biasa? Semudah itu kekuatannya meledak, terutama kombinasi keterampilan yang terakhir, yang dipasangkan dengan Holy Sword, adalah alasan sebenarnya untuk kemenangan Long Hao Chen. Bahkan ksatria tingkat kelima tidak bisa menghalangi serangannya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.